Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita hidayah dan inayah dalam menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dengan doanya Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, karena terbatas waktu, kita langsung aja masuk materi kita, yaitu masih bab kalam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai isim, tanda-tanda isim, sekarang itu tanda-tanda fi'il. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ulang sama-sama ma huwal kalam. Ayo sama-sama. Ma huwal kalam. Al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sekali lagi, al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu suatu lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan sengaja atau dengan sempurna. Nah, baiklah, nah, kamu bisa lihat di dalam buku kamu, yaitu buku Matan Al-Jurmiyah. Matan Al-Jurmiyah masih bab kalam. Kemarin kalam terbagi tiga. Kalam terbagi tiga. Yang pertama, kalam terbagi tiga. Yang pertama adalah ismon, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Apa kemarin isim? Isim adalah yang menunjukkan nama orang, nama benda, nama binatang. Pokoknya setiap yang menunjukkan nama benda itu disebut ismun. Isim itu artinya nama. Yang kedua adalah fi'lu atau al-fi'lu. Fi'lu adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu disebut fi'lun atau al-fi'lu. Kemudian al-harfu adalah kata sambung, yaitu huruf. Di sini maksudnya huruf yang mempunyai makna, ja'a li makna. Baiklah, pada kemarin kita menerangkan isim. Nah, tanda-tanda isim kemarin berapa? Tanda-tanda isim kemarin ada yang pertama, bisa isim itu dimasuki oleh huruf khafat. Yang pertama, tanda isim itu adalah bisa dimasuki oleh huruf khafat. Huruf khafat itu kemarin berapa? Huruf khafat itu kemarin ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jadi di buku kamu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jadi hurufil khafdi wahia min, wa, ila, wa, an, wa, ala, wa, fi, wa, ruba, wal, ba'u, wal, kafu, wal, lamu. Itu adalah huruf khafat. Jadi salah satu tanda isim itu adalah bisa isim itu dimasuki oleh huruf khafat. Contohnya al-madrasatu. Ini isim bisa dimasuki oleh huruf khafat. Salah satu huruf khafat, minal madrasati. Minal madrasati. Jadi tanda dia isim, dia bisa dimasuki oleh huruf khafat. Yang kedua, tanda kalimat itu isim, yaitu boleh bertanwin. Nah, yang kedua, tanwin. Kalimat isim itu
boleh dikasih tanwin. Contohnya madrasatun. Nih, jadi isim itu boleh bertanwin, boleh madrasatun. Nanti kamu baca, boleh madrasatin, boleh madrasatan. Nah, jadi itu yang kedua tanda isim. Yang ketiga, tanda isim itu adalah bisa dimasuki oleh huruf alif lam. Bisa dimasuki oleh alif lam, alif lam. Jadi madrasatu ini tidak pakai alif lam. Nah, yang pertama di sini tanda isimnya ada tanwin. Kemudian bisa kita bikin tanda isim itu dengan alif lam. Al-madrasatu. Jadi di sini tanda isimnya adalah alif lam. Yang pertama tanda isim itu tanda al-madrasati ini isim bisa dimasuki salah satu huruf khafat yaitu min. Kemudian dia isim, boleh isim itu dibikin harkat tanwin. Nah, seperti madrasatun, madrasatin, madrasatan. Jadi kita bisa baca atau bisa kita baca madrasatun, madrasatin atau madrasatan. Nah, ini tanda isim. Yang ketiga tanda isim itu adalah isim itu boleh dimasuki oleh alif lam. Nah, jadi yang tadi madrasatun, yang sekarang bisa kita bikin al-madrasatu. Jadi tanda isim di sini adalah dimasuki oleh alif lam. Nah, itu pelajaran pada yang kedua kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il kamu bisa lihat dalam buku kamu. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'ita nisis sakinah. Jadi tanda isim pada pelajaran kita ini ada 4. Yang pertama, tanda fi'il ya, bukan tanda isim. Tanda fi'il ada 4. Yang pertama, fi'il itu bisa dimasuki oleh qad. Contohnya, qad azhabu. Contohnya, qad azhabu. Jadi kalau fi'il itu dimasuki oleh qad, maka artinya kadang-kadang. Kalau fi'lul mudhari' dimasuki oleh qad, artinya sungguh-sungguh. Kalau fi'lul madhi dimasuki oleh huruf qad, itu artinya kadang-kadang. Jadi yang penting tanda salah satu fi'il itu adalah bisa dimasuki oleh qad. Nah, itu yang kamu ketahui, yang harus kamu hafal. Yang kedua, tanda fi'il itu bisa dimasuki oleh sin. Oleh sin. Jadi, fi'il itu boleh dimasuki oleh sin. Sin itu di dalam kalimat apabila dia masuk kepada suatu fi'il, maka tulisannya seperti ini, sa'azhabu. Sa'azhabu. Oh, berarti enggak sin. Jadi bukan sin azhabu, ya. Bukan sin azhabu. Sin ini namanya. Apabila dia masuk kepada satu fi'il, maka tulisannya disambung saja huruf sin itu dengan kalimat fi'il sesudahnya.
Seperti dalam Al-Quran ada saya lamun. Nah, di dalam Al-Quran ada tulisannya saya lamuna. Nah, mereka nanti akan mengetahui. Jadi apabila fi'il itu dimasuki oleh sin, makanya artinya akan. Jadi azhabu artinya saya sedang pergi. Kalau sa'azhabu artinya saya akan pergi. Jadi akan berubah maknanya menjadi akan pergi. Nah, jadi apa ini tanda PL-nya? Nah, tanda PL-nya bisa dimasuki oleh sin. Nah, yang kedua. Yang ketiga, tanda PL itu adalah bisa dimasuki oleh saufa. Saufa. Jadi, apa arti saufa, Buya? Arti saufa itu sama dengan sin, yaitu akan, tapi waktunya saufa itu lebih panjang daripada sin. Kalau sin seperti sa'alhabu artinya saya akan pergi, berarti kita itu udah rencana akan pergi dengan waktu yang tidak akan lama lagi. Tapi kalau PL ini dimasuki oleh saufa, nah, tulisannya seperti ini, saufa azhabu. Saufa azhabu ila Jakarta. Kalau PL itu di sini ada VL yaitu azhabu. Nah, besok kita belajar PL itu terbagi 3, ada madhi, ada mudhari, amar. Sekarang kamu untuk pada kesempatan ini kamu harus tahu tanda-tanda VL yaitu qad, sin, saufa. Jadi saufa azhabu ila Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Kalau dimasuki fi'il itu oleh saufa, maka artinya waktunya belum tahu lagi. Mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin belum kita tahu waktunya kita akan berangkat. Nah, itu apabila fi'il itu dimasuki oleh saufa. Tetapi kalau sin, nah kita udah tahu, mungkin sebentar lagi kita udah siap-siap. Sa'azhabu ila Jakarta, saya akan pergi ke Jakarta, berarti waktunya kita tunggu sebentar lagi. Nah, itu perbedaan sin dengan saufa. Yang keempat, fi'il itu bisa dimasuki oleh ta'id. Ta'id, ta. Ta'nisis sakinah. Kamu bisa lihat di dalam buku kamu, wa ta'id ta'nisis sakinah. Jadi tanda fi'il itu yang keempat adalah bisa dimasuki oleh ta ta'nisis sakin. Apa itu ta ta'nisis sakin, Buya? Ta ta'nisis sakin itu adalah ta yang dipakai untuk perempuan, yang artinya dia perempuan. Kalau PL itu tidak dimasuki oleh ta ta'nis, berarti artinya dia laki-laki. Tapi kalau dimasuki oleh ta ta'nis, maka artinya dia perempuan. Seperti zahaba. Zahaba ini artinya dia laki-laki telah pergi. Kemudian zahaba ini bisa dimasuki oleh ta ta'nis, ta yang menunjukkan PL itu mu'annas atau perempuan. Menjadi zahabat. Zahabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta ta'nis sakin. Ta yang menunjukkan PL itu untuk digunakan untuk perempuan. Maka ta yang dipakai untuk perempuan disebut ta ta'nis sakin. Ta yang sakin. Jadi zahaba artinya huwa laki-laki,
telah pergi, sedangkan zahabat artinya hiya. Hiya ini adalah untuk dia perempuan. Di mana dapat hiyanya Buya? Karena PL ini dimasuki oleh ta ta'nis. Jadi perbedaannya PL itu untuk muzakkar tidak ada ta ta'nis. Kemudian untuk perempuan ada ta ta'nis. Jadi kalau qira'a nanti qira'a telah membaca, dia laki-laki. Kalau perempuan bukan qira'a lagi, harus kamu baca qiraat, ya. Harus kamu baca qiraat. Ta ini disebut ta ta'nis. Jadi fi'il itu salah satu tandanya bisa dimasuki oleh ta ta'nis. Kalau isim tidak boleh, seperti madrasatun. Nah, tidak boleh kamu bikin tambah madrasatat, tidak boleh. Nah, jadi perbedaan isim dengan fi'il, isim tidak boleh dimasuki oleh ta ta'nis, sedangkan fi'il boleh dimasuki oleh ta ta'nis. Sebab ta ta'nis itu adalah menunjukkan hiya pada fi'il dan huwa pada fi'il yang tidak ada ta ta'nis. Jadi apa bedanya? PL itu maknanya dia laki-laki, tidak ada ta ta'nis. Kalau perempuan, PL madi itu ada ta ta'nis. Jadi salah satu tanda PL itu bisa dimasuki oleh huruf ta ta'nis sakin. Jadi anak-anakku, untuk pelajaran sekarang kita cukup sampai di sini. Kamu hafal ini, dan kamu nanti kalau baca Al-Quran nanti kamu akan jumpa tanda-tanda PL ini. Nah, jadi kita ulang. Berapa tanda isim? Tanda isim ada 3. Yang pertama bisa dimasuki oleh huruf khafat, seperti al-madrasatu bisa menjadi minal madrasati, ya. Minal madrasati ini huruf khafatnya min. Apabila isim itu dimasuki oleh huruf khafat, maka isim itu bacaannya harus kasro, ya. Tidak boleh minal madrasatu, karena huruf khafat itu memberi baris harkat sesudahnya, yaitu baris kasro. Yang kedua, tanda isim itu adalah tanwin. Isim itu boleh bertanwin. Nah, seperti madrasatu, kita bisa membacanya madrasatun, madrasatin, madrasatan. Apa tanda PL-nya madrasatun? Tanda PL-nya, tanda isimnya adalah masuk tanwin. Kalau al-madrasatu, apa tanda isimnya? Tanda isimnya ada alif. Minal madrasati, apa tanda isimnya? Tanda isimnya adalah masuk huruf khafat. Madrasatun, tanda isimnya adalah tanwin. Yang ketiga, tanda isim itu adalah isim itu bisa dimasuki oleh alif lam. Dari madrasatun bisa dibikin al-madrasatu. Ingat, apabila isim itu tidak pakai alif lam, kita bisa baca tanwin, madrasatun, madrasatin, madrasatun. Tetapi apabila isim itu dimasuki oleh alif lam, tidak boleh lagi kita baca bertanwin. Jadi al-madrasatu. Tidak boleh kita baca al-madrasatun, al-madrasatin, al-madrasatan. Jadi di dalam suatu kalimat isim itu tidak boleh bertemu dua tanda isim, alif lam dengan tanwin. Kalau masuk tanwin, buang alif lamnya. Kalau ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Kemudian tanda fi'il. Tanda fi'il ada 4. Yang pertama qad. Jadi qad ini masuk kepada fi'il. Isim tidak boleh masuk qad, sebab ciri khas
fi'il itu boleh dimasuki oleh qad. Seperti qad azhabu. Sungguh-sungguh saya akan pergi. Kemudian fi'il itu boleh dimasuki oleh sin. Sin itu artinya akan. Nah, jadi seperti azhabu, saya sedang pergi. Kalau azhabu ini sin, artinya saya akan pergi dengan waktu yang sebentar lagi. Kemudian tanda isim yang ketiga yaitu saupa. Tanda fi'il yang ketiga adalah saupa. Jadi apabila fi'il itu dimasuki oleh saupa, maka arti fi'il itu menjadi akan juga, tetapi akannya itu dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya. Yang keempat, tanda fi'il itu adalah fi'il itu bisa dimasuki oleh ta ta'nis sakin, yaitu ta yang menunjukkan kepada dia perempuan. Jadi zahaba, dia laki-laki. Kalau dia perempuan telah pergi, maka ditambah ta ta'nis menjadi zahabat. Nah, inilah pelajaran kita untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kamu mengerti. Insya Allah berdoa kita bersama, mudah-mudahan kita dapat bertemu tatap muka belajar di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Ulama Pinang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.